Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Saudara-saudariku semua. Kita masuk ke bagian kedua tentang perjalanan kita ke Padang. Sekarang kita akan menyampaikan tentang presentasi dalam rangka workshop program Kampus Merdeka jurusan Kimia FESMIPA Universitas Andalas tanggal 20 dan 21 November. Kita akan bicara tentang aspek hukum dan aspek bisnis pupuk organik. Kita masuk ke aspek hukum terlebih dahulu, oke? Siapkan diri Anda, karena membuat pupuk organik nggak bisa sembarangan. Ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, di mana pasal 71 ayat 3 mengatakan bahwa pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Dan pasal 73-nya mengatakan setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel. Sedangkan masalah mutunya itu sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenahan tanah, yang mengatakan bahwa penjaminan mutu dan efektivitas dilakukan melalui pengujian. Pengujian harus dilakukan oleh lembaga mutu yang terakreditasi. Lembaga uji mutu yang terakreditasi dan efektivitas dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk, lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk. Oke, mengenai parameter persyaratan mutu tersebut itu diatur pada keputusan Menteri Nomor 2, Menteri Pertanian Nomor 21 KPTS SR .310 dan seterusnya tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik hayati dan pembenah tanah. Pada Kementan Nomor 261 Tahun 2019 inilah diatur parameter tentang pupuk organik tersebut. Untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas harus dilakukan sampling terhadap pupuk yang kita produksi. Sampling tidak bisa dilakukan sembarangan karena sampling itu dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, yaitu PPC namanya, petugas pengambil contoh resmi dari Departemen Pertanian. Nah, video ini adalah ketika pengalaman kami ketika sampel pupuk bioorganik labek yang kami produksi diambil contohnya oleh petugas PPC. Jadi tidak sembarangan ujuk-ujuk dikirim, enggak. Itu harus melalui PPC. PPC nanti akan menyiapkan sampel, mana sampel yang akan dikirim ke laboratorium, mana sampel yang akan digunakan nanti untuk kebutuhan uji efektivitas. Begitu prosedurnya. Nah, setelah lolos uji mutu, itu dilanjutkan ke uji efektivitas. Uji efektivitas untuk pupuk bioorganik labek kami lakukan pada sebuah lembaga yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pertanian dengan komoditas bawang merah. Jadi uji efektivitas ini adalah mencobakan pada dosis berapa pupuk ini memberikan efektivitas yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa yang kami sampaikan ini merupakan bagian dari presentasi kepada para mahasiswa yang ikut program Kampus Merdeka ini, untuk memberikan gambaran bahwa membuat bisnis, mendevelop bisnis pupuk organik itu tidak sembarangan. Ada aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan dan perlu dipenuhi. Ya, dari awal kita ajarkan tentang kepatuhan kepada hukum ini. Nah, setelah selesai itu laporan uji efektivitas diupload oleh lembaga yang melakukan uji efektivitas, dan setelah itu kemudian setelah diteliti, ditelaah, maka keluarlah, kalau oke semuanya, maka keluarlah keputusan Menteri Pertanian untuk memberikan nomor pendaftaran
Oke, penekanan terakhir tentang aspek hukum pupuk organik ini kembali kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tadi, bahwa pada pasal 73 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar. Penekanan terakhir dari aspek hukum pupuk organik ini adalah sanksi. Pasal 73 dari Undang-Undang 22 tahun 2019 itu menyatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar itu akan dikenai sanksi penjara selama maksimal 6 tahun dan denda maksimal 3 miliar. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan bagian kedua, titik 2-nya, bagian kedua, yang kedua dari aspek hukum dan bisnis pupuk organik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudariku, demikian dulu part bagian 21 ini, yang pertama ini, karena bagian kedua ini akan kita bagi dua karena terlalu panjang kalau dijatuhkan. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan part 2 yang kedua, yaitu aspek bisnis pupuk organik. Stay tune in this channel. Terima kasih. Wassalam.